pada malam hari ini tetap diberikan semangat ya untuk mengkaji yang namanya trader, baik itu metal, oil, maupun forex. Ya. Dari kelas yang pertama kemarin, kita baru membahas tentang materi yang pertama, materi dasar, yaitu materi psikologi trading dan money management serta manajemen risk. Ya. Makanya setiap teman-teman menentukan lot harus juga menentukan risk. Itu poinnya dari materi yang pertama. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan materi tentang pola candle ya. Materi pola candle ini adalah materi yang vital. Ya, jadi teman-teman tidak boleh meremehkan karena ini indikator yang paling akurat di antara indikator-indikator yang lain. Ya. Jadi sementara teman-teman itu mempelajari jenis-jenis pola candle, kita sepakati dulu bahwa kalau posisi seller itu jalannya dari atas open, sell itu close-nya berada di bawah. Ini disepakati dulu, dan warnanya merah. Jadi teman-teman ketika saya ngomong warna merah, nanti kalau tutup warna merah berarti posisi seller. Ini adalah posisi sell. Ini posisi sell. Jadi kalau hijau kita sepakati bahwa ini buy. Jadi kalau kita melihat secara basic ya, open dari candlestick seller itu berada di atas menuju ke bawah. Jadi dasarnya ini dulu. Ya. Dasarnya ini. Jadi ini bisa dibuktikan dengan cara ini. Ya, ini ke bawah begini. Nah, ini kemudian ini naik ke atas. Jadi proses perjalanannya begitu ya. Artinya kita sepakati dulu yang warna merah itu seller, yang warna buyer itu warna hijau. Ya. Ini teman-teman harus menyadari ini dulu arusnya. Jadi nanti ketika muncul pertanyaan seperti ini, ya, misalnya munculnya seperti ini. Terus misalnya muncul pertanyaan begini. Ini teman-teman sudah harus bisa mengartikan. Nah, saya sebelum menerangkan lebih detail, jadi asumsinya adalah semakin tinggi time frame itu semakin akurat ya. Ini makanya temanya malam ini adalah pola candle, akumulasi candle, dan multi time frame. Artinya time frame semakin tinggi itu semakin akurat. Ya, kita belum masuk ke pembicaraan masalah tren, tapi jenis pola candle. Kita sepakati kita akan melihat dari posisi H1 ya, yang tengah-tengahnya. Ini vital. Jadi kalau misalnya kondisi seperti ini, ya, kondisi candle seperti ini, logika berpikir kita berarti open-nya di atas, ya, open di atas, open di sini, close-nya ada di body ini. Kalau teman-teman melihat posisi candlestick tunggal seperti ini, ya kan, kita asumsikan tunggal karena belum masuk ke akumulasi candlenya ya. Artinya ini pasti akan terjadi penerusan seller. Karena jumlah body ditutupnya itu close-nya berwarna merah. Ini pasti merah. Ya. Ini kunci-kunci pokok. Jadi tapi berada pada posisi time frame H1 sampai monthly. Nanti bisa kita buktikan dan kita uji. Ini tanda-tanda yang akurat. Jadi kalau teman-teman tidak menyadari posisi open candle atau basic candle seperti open close-nya ini, close open-nya. Jadi kita sepakati kalau warna merah kita sell, kalau warna
hijau itu kita buy. Berarti jalannya kalau buy dari bawah ke atas, kalau sell dari atas ke bawah. Kalau kita melihat candle seperti ini, artinya candle itu sudah berjalan ke bawah dan pernah melukis sebuah historisnya itu ada di tengah-tengah ini. Ini historinya. Apakah kondisi seperti ini itu pasti sell? Ya, ini sell. Walaupun kita harus tahu multi time frame ini nanti ada yang disebut namanya indikator waktu. Kalau nanti Mas Hamdani yang belum dapat nanti saya kirimin, asal tradingnya pakai itu laptop. Waduh, belum punya laptop Beli tuh, emas aja banyak kok. Ya Allah, mahal ya. Nah ini ya, ini body candlestick, ini parameternya. Setiap time frame terbesar. Ya, time frame terbesar ini, candlestick ini adalah indikatornya itu body. Ekor, itu indikasi berarti dia pernah mengelukis sebuah sejarah sampai ke bawah, kemudian ditarik ke atas. Nah, posisi buyer itu ada. Ya, jadi kalau teman-teman melihat seperti ini, buyernya itu posisi di sini. Ini bicara candle tunggal. Ini buyer. Tetapi karena ini time frame terbesar, ini posisinya seller, ya. Sell, ini sell, ini buyernya. Buyernya itu posisi di sini, berarti ini ada potensi buyer itu cukup kuat untuk mendorong ke atas. Jadi cara membacanya begitu. Jadi ini ilmu dasar pola candle dan juga melatih logika kita. Jadi kalau sudah ada tanda ekor begini, berarti kalau kita konfirmasi dengan multi time frame-nya ke bawah, baik M5, M1 sampai dengan M30, berarti ini ada koreksi warna hijau atau buyer, ya, ada koreksi buyer di sini. Nah, ini. Tetapi karena ini time frame H1-nya ini di close warna merah, maka dia akan turun dulu. Nah, kebiasaannya teman-teman jangan buru-buru bermain buy di sini. Buy di sini itu salah besar. Gitu. Kalau teman-teman nge-buy di sini, salahnya mutlak ini. Jadi jangan nge-buy di posisi ini. Kalau mau nge-buy, itu tunggu di posisi 50%. Minimal itu 50% dari ekor ini, shadow-nya ini, atau di sini. Ini yang lebih akurat, antara 50 sampai 70%, itu di posisi. Shadow ini sebagai sarana nanti kita bermain scalping. Scalping, hit and run itu mainnya di sini. Tapi nanti masih ada syarat-syarat sahnya yang pasti untuk melakukan scalping dan syarat sah untuk melakukan hit and run. Itu kalau main yang scalper. Nah, bagi pemain swinger itu larinya time frame-nya jauh lebih tinggi. Tidak boleh menggunakan time frame kecil. Ya, ini dari satu candle ini kita harus sudah bisa membaca arah candlenya mau kemana. Kalau kita main konsepnya bermain satu candlestick. Oke, kalau ini kita sudah sepakat. Kalau ini sudah sepakat, kita hapus dulu ini ya. Kita hapus. Terus ada ciri-ciri khusus ya dari akumulasi candle. Jadi kalau tadi baru pola candle dasar, terus ada ciri-ciri khusus yang pasti bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjadikan reversal. Jadi syarat sah reversal itu berbeda-beda. Jadi reversal dengan cara swing atau dengan cara scalping itu berbeda. Karena cut loss-nya pun juga berbeda. Jadi manajemen risk-nya itu berbeda.
Misal posisi yang sering terjadi ya, sering terjadi di dalam posisi pasar yang sering terjadi. Pertama-tama itu yang sering terjadi kerap sekali itu posisinya adalah ini. Ini yang sering-sering terjadi. Ini kalau posisi di bawah, teman-teman nggak usah perlu menghafal, yang jelas ini bentuknya seperti ini. Inverted hammer. Ini bentuk-bentuk pokok. Artinya, kalau ini berada di bawah, ini semuanya berada pada posisi reversal ya, posisi arah pembalikan. Pembalikan arah nih. Pembalikan arah. Awalnya pasti dia posisinya itu dari sininya itu trend seller. Ya. Ini seller. Ini yang disebut inverted hammer. Ini pasti terjadi, tetapi ini baru akurasinya 50% ya. Jadi jangan langsung buy. Tunggu waktu 20 menit. Ya, indikator pertama ada indikator waktu 20 menit di sini. Ya. Ini ada waktu yang sudah berjalan minimal 20 menit. Jadi sebelum 20 menit. Ini nanti saya terangkan di chart pattern-nya nanti. Ini bentar ini 20 menit atau 30 menit. Sampai 30 menit. Saya biasanya ngambil antara 20 sampai 30 menit. Ini yang pasti. Ya. Tetapi akan lebih pasti lagi kalau kita bermain swing itu di sini ada tambahan satu candle lagi. Ya, satu candle lagi berwarna hijau. Ya kan? Ini. Disinilah buy akuratnya setelah close candle ini. Ini buy yang paling pasti. Ini yang 100%. Ya. Yang enggak ada 100% lah, 90% ini. Nah, ini kalau kita posisi di sini, ini masih 50-50. Jadi risk-nya itu 50-50. 50%. Ya. Ini 50%. Nah, ini pasti posisi seperti ini, SL itu berada di sini. Di bawah ini. Kalau dia close warna merah di sini, ya, misalnya dia close, misalnya berbalik arah, kemudian warna merah di sini, begini, misalnya. Nah, ini harusnya sudah cut loss kalau bermain scalping. Ya. Kalau kalau bermain swing masih ada kesempatan dia. Di candle berikutnya nanti kalau setelah dia lemah, karena ini sudah ada histori di sini. Ini ada histori bahwa dia ini posisinya sudah melemah karena sudah ada tanda ini. Tapi yang sudah terjadi, kalau inverted hammer ini muncul dan dikonfirmasi warna hijau, itu untuk kembali itu tidak terlalu istilahnya jarang sekali, kecuali ada setan lewat seperti berita news yang sifatnya mendadak. Itu bisa terjadi ini. Ya. Kenapa menit-menit ini jadi indikator juga? Karena kalau kita menggunakan logika supaya kita jelas. Jadi gini, kalau kita sepakat posisinya H1 M30 M15 sampai M5 bahkan M1, ya kan?
Kalau kita sepakati bahwa posisi map-nya itu berada di H1, misalnya map-nya H1 ini sebagai petanya lah, peta untuk membaca, peta atau map-nya ya. Ini sarana untuk membacanya. Artinya, teman-teman kalau membaca harus posisi close candle H1. Ya, close candle H1, close baru teman-teman membaca. Nah, ingat, setiap membaca H1, teman-teman harus membaca mundur. H1, M30, M15, M5. Kalau misalnya terjadi H1 warnanya seller, M30 seller, M15 seller, M5-nya seller tapi kecil. Ya, berarti kita punya kesempatan 10 menit untuk melakukan sell. Tapi kalau ada M5 yang berlawanan, misalnya M5-nya ini berlawanan, ya, warnanya hijau misalnya, warnanya warna buyer. Ini teman-teman harus nunggu M5 dulu selesai. Kenapa? Alasannya, terbentuknya candle H1 itu akumulasi dari M1, M5, M15, M30 barulah terbentuk candle H1. Jadi kalau teman-teman mau entry setelah close candle H1 mapnya, itu teman-teman membacanya mundur. Ya. Setelah membaca mundur, setelah waktu itu berjalan 1 menit, maka teman-teman boleh melihat M1. Setelah M1 itu close 3 candle, kita sudah bisa ngambil keputusan 3 menit itu dia mau lari kemana sudah ketahuan. Atau mungkin wah M1 terlalu rumit, ya udah nunggu dari M5, nggak apa-apa. Setelah 3 menit ini terbentuk, berarti tinggal 2 menit, berarti sudah berjalan 70% kan, kalau membentuk M5. Ya, membentuk M5. Nah, setelah M5 itu terbentuk, maka 10 menit kemudian kita berjalan melihat M15. Ini posisi entry ya. Kalau membaca mundur dari H1 sampai M1, apa sampai M5. Tapi kalau mau entry, begitu kita entry, kita membacanya maju ke depan. 10 menit pandangan kita sudah pindah M15. 20 menit pandangan kita sudah lihat M30. Apakah bisa dilanjutkan profitnya atau dia koreksi terlebih dahulu? Jadi supaya teman-teman tidak takut-takut untuk nahan profit. Gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini soalnya penting ini, langkah-langkah ini. Jadi kalau membaca time frame lebih tinggi sebagai map. Pak, saya kalau pakai map H1 kejauhan, bagaimana kalau saya masuk M15? Nggak masalah. Sama saja. Kita mau melakukan time frame M15, M5, tapi masuknya harus dari time frame kecil. M5 misalnya. Misal map, katakanlah mapnya kita posisi M15 misalnya. Ini sebagai mapnya. Boleh. Tapi masuknya M5. Kalau M15 sebagai map, kemudian teman-teman masuk, M15 masuk, berarti mapnya naik M30. Gitu. Jadi kalau M15-nya sebagai map, berarti masuknya M5. M5 close baru masuk. M15 close baru membaca, lari ke M5. Ya, ini untuk permainan namanya akumulasi candle dan multi time frame. Nah, kalau akumulasi candlenya jelas ini sudah ada inverted hammer. Nanti saya pecah satu-satu ini baru nyampe ke inverted hammer. Tapi cara membacanya nanti seperti ini. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tinggal dulu. Ini saya hapus. Halo? Halo ya. Halo? Ya, Mas Agus. Ya, Mas mohon nanya. Ini kalau jadi hapus dulu, Mas. Ya, nggak apa-apa. Tanya aja nggak apa. Ini saya tulis lagi. Oh, nggak di andu bisa diandu. Andu lagi. Oh ya, udah. Nah, ini kalau untuk yang H1, M30, M15. Nah, kalau tadi bilang kalau mau
membaca untuk meng-close itu melihatnya kan tetap dari H1. Jadi H1 mundur ke belakang. Ya, membacanya ke arah kanan ya. Ke arah kanan. Jadi ke H1, M30, M15, M5, M1 membacanya begitu. Oke, kalau kita mau open berarti dari kanan ke kiri kita bacanya. Ya, dari kanan ke kiri kalau mau open posisi. Karena H1 ini sebagai mapnya. Mapnya. Kalau kita mapnya itu sudah kebaca arahnya, karena syarat untuk melakukan trading, ini sebenarnya belum masuk materinya, itu ada probabilitas namanya. Jadi kemungkinan untuk langkah kita pasti ngambil keputusan. Yang pertama adalah tren. Kalau kita nggak bisa baca tren, jangan main trading. Karena apa? Pasti bangkrut. Kemudian SNR. Ini syarat-syaratnya. Dan yang terakhir itu pola candle. Akumulasi candle. Candle dan multi time frame. Syarat sahnya kita mau trading itu ini probabilitasnya. Kalau tren tergantung kita mau main di mana. Kalau kita mau main di SNR berarti kita nunggu trennya. Kalau dia breakout baru kita ikut. Kalau dia berbalik baru kita ikut SNR-nya. Tetapi harus didukung oleh satu alat yang namanya indikator akhirnya itu akumulasi candle. Kenapa kok di multi time frame kok bisa ikut? Kadang-kadang teman-teman misalnya sudah sampai di ujung, kemudian teman-teman sell, profit nggak diangkat, asumsinya sampai ke bawah. Makanya saya melarang untuk meramalkan candle terlalu jauh. Karena candle itu bisa dibaca berdasarkan time frame berhentinya. Gitu. Jadi kalau time frame-nya sudah berhenti H4, baru kita bisa baca, oh ini arahnya ke sini. H1 arahnya sini. Makanya kalau teman-teman entry dalam kondisi candle berjalan, itu saya salahkan. Karena kenapa? Itu rawan. Boleh dalam kondisi berjalan, tetapi menggabungkan antara M30 sampai M1. Misalnya H1 close. Pandangan kita pindah M1. Oh iya, MH1-nya close-nya warna merah, trennya merah, SNR-nya masih jauh. Berarti saya nunggu M1. M1 begitu warna merah muncul, berarti teman-teman sudah sell. Berarti dapat 4 menit kan. Kalau nggak kemakan sama spread. Ya kan? Tapi 4 menit teman-teman dapat dulu. Setelah 4 menit, 5 menit itu selesai. Teman-teman membaca lagi. Oh, masih lanjut sell ini kelihatannya. Boleh kita lihat M1 lagi. Oh, sudah 3 merah, berarti sell lagi nih saya. Nambah sell. Begitu M15 close, oh iya tebal M15-nya, berarti sell lagi. Jadi H1 di sini itu bisa masuk sampai berkali-kali. Kalau teman-teman membacanya detail. Ya. Ini baru teknik membaca candlestick. Jadi syarat probabilitasnya itu adalah tren, SNR, akumulasi candle, dan multi time frame. Ini kunci yang harus teman-teman pegang. Jadi kalau belum ketahuan trennya, ya teman-teman jangan entry. Atau sudah sampai SNR, tapi trennya belum terbentuk. Bolak-balik itu namanya sideways. Jangan entry. Nah, akumulasi candle ini adalah penjumlahan dari M1 sampai M30 ketemu H1. H1 4 kali berarti H4. Terbentuknya H4. Gitu. Jadi semakin melangkah per 4 jam, teman-teman harus kontrol per 4 jam. Misalnya H1 pertama merah, H1 kedua warna hijau. Hijau ditambah merah, bentuknya apa? Gitu. Oh, bentuknya hijau, berarti candle ketiganya hijau. Buy. Gitu. Ya. Jadi syarat-syarat ini harus dipenuhi dulu. Oke, Mas Agus, udah paham, Mas Agus? Oke, terima kasih. Oke ya. Ini saya lewati dulu, ini masih ada ciri-ciri khusus. Ini hanya inverted hammer yang pertama ya. Sekarang
Ini. Oh iya, maaf. Boleh tanya satu lagi nih mumpung belum dihapus. Ya. Kalau untuk yang inverted hammer ini di posisi mana, Mas? Nah, Maksudnya ini H1 atau H1. M30? H1. Jadi H1 ini adalah kita sepakat bahwa H1 ini untuk acara membaca membaca pasar. Supaya teman-teman kalau saya ajak baca H4 berarti tak ajak main swing. Kan gitu. Kalau saya ajak main D1 berarti teman-teman tak ajak middle long swing. Jadi saya ngajak ini untuk bermain kita latihan membaca di tengah-tengahnya yang sering-sering teman-teman alami. Jadi kita sepakati dulu ini time frame tertinggi dari H1. Saya M5-nya, M15 nggak saya baca. Nanti ada pertanyaan lagi. Ada arah ke sana. Kira-kira gimana Mas Agus? Sudah paham ya? Ya, paham. Oke. Sekarang saya hapus, saya masuk ke materi berikutnya. Nah, ini baru satu ya. Teman-teman diingat-ingat sendiri. Jadi teman-teman harus ingat-ingat, dicatat sendiri boleh ya. Sekarang yang kedua yang disebut shooting star. Shooting star ini sering terjadi. Ya, shooting star ini sering terjadi posisi ini. Jadi yang saya sampaikan ini yang sering-sering terjadi ya. Shooting star. Shooting star ini tanda reversal, tanda pembalikan arah. Jelek, tidak menggambar. Aja warna merah. Nanti kalau waktunya habis, tolong untuk melanjutkan masuk ke kelas lagi ya, masuk ke grup lagi. Kalau waktunya mau habis. Ini teman-teman wajib dihafal nih, karena ini penting. Karena kalau kita sering menggunakan indikator, apalagi yang menggunakan robot, itu menyesatkan. Jangan diambil. Karena indikator yang paling tua itu adalah pola candle. Sama akumulasi candle, itu indikator paling tua. Nah, ini kondisi posisi shooting star. Ya, shooting star-nya itu ini. Jadi ada ekor di atas, ada merah. Nah, apakah ini merupakan tanda pembalikan seller? Ini masih 50%. Ini posisi masih 50%. Jadi belum nyampe 100% ya. Artinya belum akurat sampai 100%. 100%-nya adalah ketika ini menutup candle yang sebelahnya ini. Ditambah seperti ini, dan ini warnanya merah seperti ini. Ini kayak Mas Hamba ini langsung mesti ditembak 5 lot ini, kalau posisinya seperti ini. Karena ini posisi pasti. Ini sel yang paling akurat itu di sini. Karena kalau ini dijumlahkan 1, 2, 3, 4, ini sudah menjalani 50%. Kecuali ini ditambahnya begini. Ini beda lagi. Ini ekornya panjang, ini hati-hati. Berarti teman-teman untuk menunggu sel, ini selnya jangan diambil, selnya benar, tetapi TP-nya di dekat sini. Ini posisi take profit-nya di sini. Kalau bermain satu candle ya, saya asumsikan bermain satu candle. Nah, kalau dia berikutnya close di sini lagi, warna merah misalnya, ini saya asumsikan di sebelah sini ya,
Ini warna merah di sini. Begini. Ini bakal lanjut panjang. Ini nggak ada obatnya kalau sudah begini. Ini panjang sekali. Seperti kejadiannya tadi malam punya Mbak Yani. Mbak Yani entry sell, profit diambil dulu, kemudian dia naik hijau. Ketika dia tidak bisa naik hijaunya itu kondisi candle galau, candle yang seperti ini itu candle yang tidak boleh masuk. Ini ada ekornya juga di bawah. Ini warnanya merah misalnya. Ini candle galau. Jadi teman-teman ini masih bisa naik dan masih bisa turun, ini belum ada kejelasan. Nah, ini yang candle yang tidak usah dianut ini, kalau ada ini. Ini yang disebut shooting star, ya, ciri-ciri khususnya. Tapi syarat sahnya ini baru 50%, ini sudah mencapai 100%. Tapi dengan catatan, ya, tidak ada ekornya ya. Kalau ada ekornya, teman-teman tahan napas. Sampai sini 50% take profit dulu. Nunggu close-nya ini, close, baru kita sell lagi di sini. Nah, ini sell-nya lagi di sini. Ini untuk permainan per satu candle. Oke, ini saya lanjutkan dulu ya. Terus yang ketiga, itu ada namanya Morning Star. Morning Star. Jadi Morning Star ini pun posisinya sama, cuman kebalikannya, cuman dia sudah terbentuk di posisi aslinya. Artinya begini. Ini posisi turun sell. Makanya ini dibutuhkan candle konfirmasi. Ini merah. Yang ini hijau. Nah, konfirmasi candlenya itu berada di sini. Nah, ini posisi buy baru. Buy-nya di sini. Ini yang paling benar. Makanya kalau ketemu candle yang seperti ini di bawah ini, nah, seperti ini nih. Ini butuh konfirmasi. Ini disebutnya candle galau. Makanya harus ada konfirmasi ini. Nah, ini Pak, kalau ini warnanya ini merah, sama saja. Misalnya bentuknya sama, ya kan? Ini. Tapi ini warnanya merah. Warnanya merah misalnya. Apakah ini nge-buy? Tidak boleh nge-buy ya, nggak boleh nge-sell ya, nggak boleh nge-sell-nya nanti nunggu di sini. Nge-buy-nya juga nunggu di sini. Ini buy, posisinya, ini sell. Jadi tidak boleh langsung close candle, teman-teman nge-sell di sini, ini keliru. Karena ini posisinya, ingat, ini candle galau, candle yang bisa naik turun, ini berbahaya. Tahu-tahu kita nge-sell, bener trennya seller. Begitu dia nge-sell, turun, dok, mantul ke atas, buat, itu terbang. Ini sering terjadi. Makanya kalau ketemu candle-candle galau ini, teman-teman harus berhati-hati. Nah, ini salah satu ciri Morning Star. Nah, Morning Star ini butuh konfirmasi. Ini bisa merah, bisa hijau seperti ini. Ini yang pasti-pasti ya. Saya hapus dulu.
Nanti mohon maaf kalau misalnya waktunya habis nanti masuk lagi ya. Terus yang keempat itu evening star. Evening star mungkin teman-teman semua juga sudah pernah melihat semuanya, cuman tidak terlalu detail ya. Evening star ini sama posisinya, cuman dia berbalik. Dia tetap masih membutuhkan konfirmasi. Biasanya dia terjadi dari posisi buyer. Nah, ini terjadi yang sering-sering terjadi